Oke. Izin share screen ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai ke modul 1.1 mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, saya mau minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan yang berkenan untuk memimpin doa. Boleh raise hand? Ayo Kang Riki. Ayo. Siapa? Kang Riki ayo. Kak Yadi silahkan. Kang Riki wae eta ustad dah. Ayo. Ya udah kalau gitu saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sebelum memulai marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Materi hari ini kita tatap mayanya itu 2 JP atau 90 menit mengenai refleksi ya. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Yang pertama, menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya. Menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Maksud hadir seutuhnya di sini, jangan sampai hadir di sini tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Jadi kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus atau capaian pembelajaran modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, dari tujuan sendiri itu sudah jelas. Diharapkan kakak-kakak semua sudah membaca terlebih dahulu itunya modulnya ya. Jadi sekarang kita hanya mereview saja. Oke, agenda pertama kita akan melaksanakan review framework dan model tulisan refleksi, dan yang kedua adalah tulisan refleksi 3 babak. Agenda 5 menit pertama, pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan sudah dilaksanakan. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Burton. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit selanjutnya, babak kedua, yaitu berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs,
menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan 20 menit terakhir adalah babak ketiga, yaitu kesimpulan dan RTL atau rencana tindak lanjut. Oke, kita mulai review framework dan model tulisan refleksi. Apakah sudah melihat ini di LMS? Minimal melihat ya. Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, saya mau tahu apa yang kakak ketahui mengenai framework Barton ini. Boleh tuliskan di kolom komentar sekarang. Silahkan tuliskan apa saja yang kakak ketahui tentang framework Barton. Sama evaluasinya juga di sini. Ayo, masih malu-malu nih? Atau mau saya tunjuk? Iya, ini udah. Ada yang berkenan untuk berbagi informasi atau sharing mengenai framework ini? Aku mau nanya Belumnya Bu ya, tadi gimana? apa? Cookies. Oke, saya coba spin wheel ya. Tanggal 9 Oktober. Iya, ini udah semua. Iya, mudah-mudahan sih nanti ganti, tapi nggak tahu ganti hero. Begini lagi. Kalau mungkin kita barunya lebih parah dari si Nadif. Boleh Riki, Bu? Siap-siap yang namanya muncul. Oh, Kariki, oke boleh. Aman tak? Oke, silakan Kariki, gimana menurut Kariki mengenai framework Barton ini? Ya, model refleksi yang terdiri dari 3 pertanyaan. What, apa, Ya. so what, lalu apa, now what. Gitu ya, Bu. No what, oke. Menurut Kariki, apa pertanyaan what atau apa? Itu maksudnya kemana ya? Guru lebih, coba Kak Iqbal boleh dibuka speakernya? Iya, Kak. Jadi kalau framework Barton itu si gurunya lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan gitu. Murid akan dibantu oleh guru yang mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Gitu. Apakah itu masuknya ke framework Barton atau ke orientasi nanti ya? Jadi framework Barton ini merupakan cara kita jadi untuk merefleksi. Gimana? Ya, pada tahap apa? Contohnya gini, pada tahap apa murid akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut.
Seperti Sip. itu. Jadi apa? Saat Jadi apa itu atau tahap word atau apa itu? Jadi mereka menuliskan atau apa ya? Mendeskripsikan. Iya, betul. pengalaman mereka. Mendeskripsikan pengalaman apa yang mereka rasakan begitu ya? Yang Ya, mereka alami. Ya, sip. yang Bagus mereka sekali, ya. Kak. Nah, gitu maksudnya Ya. Pak Iqbal. Karena Ya, kita sama-sama sharing ya, Kak ya. Ya. Oke, sekarang pada tahap terus apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Pada tahap terus apa atau so what? Kalau pada tahap Mungkin tindak terus lanjut kali, Bu. apa? Nanti si Gimana? peserta didik dibantu sama gurunya untuk mengidentifikasi. Ya, Ya. mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi proses yang akan membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan pengetahuan itu. Jadi Tantangan intinya yang mereka kalau hadapi. Menganalisis ya, berarti bagus ya. sekali. Menganalisis dan memahami gitu ya. Ya, jadi Ya, mengidentifikasi. Sip. Kalau tahap sekarang Bagus, apa? Kak. Ini Kak Iqbal ya, maaf nggak kelihatan ini mukanya Kak Iqbal ya. Oke, sip, bagus. Jadi pada tahap ini, pada tahap terus apa? Intinya siswa atau peserta didik itu dibantu oleh guru untuk merenung gitu ya, merenung, menganalisis mengenai pengalaman yang mereka deskripsikan tadi gitu ya. Kemudian setelah direnungkan, setelah diidentifikasi, lalu masuk ke tahap sekarang apa atau know what. Coba setelah itu tahapan sekarang apa maksudnya kemana ya? Ada yang bisa menjelaskan? Punten, Kak. Ya. Kalau untuk yang nawat, sepertinya kan kalau tadi yang sowat, yang lalu kenapa, itu kan fasenya mengidentifikasi ya, menganalisis. Iya. Kalau misalkan untuk nawat, berarti lalu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi berarti kurang lebih ini merefleksikan berarti. Kan tadi sudah direnungkan, sekarang tinggal merefleksikannya gitu. Iya. Berarti ini tuh bertujuan untuk apa ya? Menyusun rencana ke depannya gitu. Kalau untuk sekarang apa gitu kan. Seperti misalkan apa yang akan saya lakukan berbeda apa yang akan saya lakukan nanti di masa yang akan datang gitu. Bagaimana saya akan menerapkannya gitu kan. Kayak gitu. Di kemudian hari maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu sih. Sip, makasih Kak Bahrul. Betul sekali Kak, ya arahnya ke situ. Jadi pada tahap sekarang apa atau know what itu rencana tindak lanjut ke depannya itu bagaimana ya setelah direnungkan, setelah diidentifikasi, nanti berarti saya punya rencana ke depannya harus bagaimana, gitulah ke situ ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya arahnya sama ke situ. Mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Cukup? Kalau cukup Lanjut, boleh angkat Bu. jempolnya. Oke, sip. Semua sudah paham? Ya. Ya. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya tentang framework Gibbs. Jadi kalau tadi kan Borton ya, sekarang Gibbs. Coba, saya mau tanya, pasti kakak-kakak semua sudah buka dan baca modul di LMS ya? Yang pertama itu kan deskripsi ya. Deskripsi. Coba, kalau setelah deskripsi itu, ada apa nih tanda tanya di sini? Ada yang bisa? Tahapannya itu yang pertama deskripsi, yang kedua apa, tiga apa, dan berikutnya. Nih, di sini nih. Ini ada apa di sini? Ada yang sudah baca? Sudah, Bu. Ya, bagaimana tahapan setelah deskripsi itu ada apa?
Yang follow up give, Bu. Apa gimana? Oh, feelings. Apa? Feelings atau Perasaan. perasaan, sip. Kemudian yang ketiga evaluasi, yang keempat apa? Apa ya, lupa. Tahapannya, Bu. Deskripsi, perasaan, Tahapannya. evaluasi, analisis, kesimpulan, Analisis. dan rencana tindak lanjut. Oke, yang pertama deskripsi, yang kedua perasaan, ketiga evaluasi, Ketiga evaluasi, ya, keempat analisis, analisis, kelima kesimpulan, dan keenam rencana tindak lanjut. Sip. Coba saya mau tanya Kak, kalau deskripsi itu maksudnya kemana ya? Maksudnya gimana tuh? Menggambarkan. Menggambarkan apa? Materi yang telah diajarkan gitu, diskusikan. Ya, bisa. Jadi pada tahap deskripsi ini mendeskripsikan atau menceritakan atau mengidentifikasi bisa suatu peristiwa yang sudah terjadi, boleh ke situ. Kemudian pada tahap perasaan ini peserta didik atau murid dia itu mengenali atau mengetahui perasaan dia ketika terjadi peristiwa tersebut. Ya, tadi kan di deskripsi siswa sudah menjelaskan atau menggambarkan peristiwa yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi atau pengalaman yang sudah terjadi. Nah, pada tahap perasaan ini peserta didik atau siswa mereka mengetahui dan memahami perasaan mereka yang pada saat terjadi peristiwa itu gitu. Misalkan ketika proses pembelajaran terjadi misalnya apa ya? Ketika permainan kemudian kelompok A kalah misalkan ya, kalah. Nah, mereka itu tahu perasaan mereka ketika kalah itu bagaimana, ketika menang itu bagaimana. Jadi di situ perasaannya dilibatkan, diceritakan kembali gitu ya. Kemudian pada tahap evaluasi, setelah mendeskripsikan, setelah mengetahui perasaan, lalu ke tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini berarti mereka mencari apa yang baik, apa yang buruk dari peristiwa tersebut, sehingga jika memang peristiwa tersebut tidak baik gitu ya, buruk, harus dievaluasi gitu ya, harus diperbaiki. Kalau memang sudah bagus, berarti harus dicari lagi cara biar lebih lebih baik lagi begitu. Kalau misalnya memang hasilnya tidak maksimal, berarti harus berproses lagi seperti itu. Jika memang hasilnya sesuai harapan, harus dipertahankan atau mencari cara lain biar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Kemudian pada tahap analisis, ada yang bisa menjelaskan pada tahap analisis ini? Boleh raise hand? Boleh Ayo raise Bapak hand? Ibu. Ayo semangat. Ayo Kak Bahrul mau menjelaskan lagi? Kak Riki, oke. Yang bisa jawab, Siapa? yang bisa jawab Pak Riki, kasih Pak Riki. pulsa, Kak Bu. Erika. Itu tuh Oke, Habibah, Kak Erika. Ibu Habibah, Kak Erika. Raisen. Ya. Silakan Ya. Kak Erika. Pada Kak- tahap analisis ini gimana? Ya, pada tahapan ini kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi pada saat tersebut. Tapi ini hampir sama dengan framework Barton yang so what seperti itu. Ya. Sip. Jadi untuk tahap analisis ini betul sekali ya kata Kak Erika ya. Jadi pada tahap analisis ini betul-betul diidentifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi itu ya. Jadi bukan hanya sebatas menceritakan saja, tapi betul-betul didalami, diidentifikasi peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian pada tahap berikutnya
kesimpulan ya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan pada tahap kesimpulan ini? Spin lagi aja, Kak. Spin ya, biar seru ya. Oke, izin kakak-kakak, saya spin wheel dulu. Biar semuanya kebagian. Iya Bu, bener Bu, bosan. Ulangi ya. Rikiding Oke. ya Bu. Iya, siap ya. Yang keluar namanya silahkan untuk berpendapat. Wah, siapa nih? Kak Egi, ada Kak Egi. Kak Egi tadi izin Mantap ya? Kak Egi. Izin ya tadi tuh Kak Egi ya? Bentar. Kak Egi ada gak? Gak ada ya? Oke, kita cari nama lain. Siap-siap. Iya, muncul nama baru. Ya, Kak Egi siap. Kak Febri, mana nih? Halo? Tidak ada, mungkin kendala sinyal. Apa? Kita cari nama lain. Wah, ada nih orangnya nih. Kak Bahrul, silahkan. Selamat Kak Bahrul, Anda mendapatkan hadiah mobil. Silahkan Kak Bahrul untuk menjelaskan pada tahap kesimpulan ya. Oh, konklusi ya. Ya. Bentar. Masih ngelag ini. Pada tahap konklusi atau kesimpulan, jadi, halo. Ya, gimana Kak? Ya. Aman. Jadi pada tahap konklusi atau kesimpulan, ini tahapan yang berdasarkan dari step yang sebelumnya, yaitu analisis. Jadi kita menyimpulkan pembelajaran yang diperoleh. Seperti misalkan apa yang saya pelajari dari pengalaman ini, atau apa yang bisa dilakukan secara berbeda di masa yang akan datang, seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Kak Bahrul atas jawabannya. Ya, bagus sekali Kak Bahrul jawabannya. Betul arahnya ke situ ya. Kemudian ke tahap selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Ada yang mau raise hand? Silahkan. Ayo sebelum nanti di spin. Lanjutin aja dah, lanjutin. Oke, Kariki, silakan Kariki. Bisa nanti mah kebagian anu hese. Oke, Pak Riki, ayo sok Pak Riki. Ya, untuk bagian ini itu membuat penegasan apabila hal tersebut terjadi lagi, maka yang akan dilakukan berdasarkan pencerahan yang telah didapatkan. Begitu kira-kira. Jadi intinya rencana ke depannya ya seperti apa gitu ya maksudnya Kariki ya? Iya, menurut penegasan ya. Iya, jadi setelah memiliki kesimpulan diharapkan bisa memetakan harapan ke depannya atau rencana ke depannya itu seperti apa. Itu ya. Tindak lanjut. Ya. Ya, betul. Sip. Mantap, makasih Pak Riki. Kariki, maaf. Oke, lanjut. Ya. Kemudian ada di sini tulisan refleksi. Coba bentar ya. Oke. Tulisan refleksi ini ada sebelum ke tulisan refleksi ada 5 orientasi disiplin ada 5 orientasi cara kita mengajar. Ada 5 orientasi cara kita mengajar. Sebenarnya ini ada di LMS, ada di modul, tapi takutnya kelewat sama kakak-kakak gitu ya.
nanti saya bahas terlebih dahulu. Jadi 5 orientasi ini ada yang namanya disciplinary mastery atau penguasaan materi. Jadi kita itu mengajar, guru PJOK mengajar masih pada tahap tradisional. Maksudnya apa? Pada tahap ini guru hanya fokus pada materi pembelajaran, tidak ke peserta didik, tidak memikirkan tujuannya, tidak, tapi dia fokus aja ngajar aja gitu ya. Nah itu orientasi yang pertama, itu penguasaan materi. Coba renungkan apakah kita termasuk pada guru yang memiliki orientasi penguasaan materi atau tidak. Boleh dijawab sendiri ya masing-masing ya. Itu yang pertama. Kemudian orientasi yang kedua itu ada yang namanya proses pembelajaran. Guru yang memiliki orientasi proses pembelajaran ini, guru Penjas ini menempatkan proses pada saat pembelajaran. Jadi fokus ke proses pembelajaran. Guru PJOK-nya ini ya merencanakan proses pembelajarannya nanti akan seperti apa. Kemudian ketika proses pembelajaran, ia melibatkan dan menempatkan siswa itu seperti apa. Penilaiannya itu bagaimana, itu masuk ke proses pembelajaran. Nah, coba apakah kita termasuk pada proses pembelajaran atau malah yang tadi, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Coba renungkan kita sama-sama, apakah kita itu masuk ke penguasaan materi atau ke proses pembelajaran. Ya, itu baru dua orientasi, ada 3 lagi. Proses, Bu. Oke. Yang ketiga sekarang, orientasi yang ketiga, yaitu aktualisasi diri. Nah, pada proses ini, pada orientasi ini, guru Penjas mengembangkan sikap dan karakter peserta didik, ya. Jadi tidak hanya materi pembelajaran, tidak hanya proses gitu ya yang dipikirkan, tapi sudah lebih jauh lagi ke karakter atau sikap. Tetapi ini pun disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu, dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Artinya ini kalau di kurikulum Merdeka ini maksudnya ke diferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, coba renungkan lagi apakah kita masuk ke disiplin ilmu yang terus-terusan materi saja, atau ke proses pembelajaran yang menekankan proses, kemudian atau apakah kita masuk ke aktualisasi diri yang menekankan karakter atau sikap. Hanya kita yang bisa menjawab itu ya. Kemudian yang orientasi yang keempat itu ada integrasi ekologis. Kalau integrasi ekologis ini, guru PJOK memfokuskan perhatiannya untuk menjaga keseimbangan antara individu, kelompok, kemudian mata pelajaran. Nah, ketiganya itu diintegrasikan atau diintegrasikan. Jadi semuanya itu mulai dari kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, kemudian materi pelajaran diintegrasikan, disatukan. Jadi tidak kalau tadi kan sebelumnya materi aja, proses aja, kemudian ditambah dengan sikap. Nah, kalau yang ini lebih diintegrasikan, lebih disambungkan sehingga nanti akan muncul pencapaian tujuan sosial budaya. Arahnya ke sana, ke sosial budaya. Seperti itu. Coba apakah kita masuk ke orientasi yang mana nih? Kemudian yang terakhir, orientasi yang terakhir itu orientasi tanggung jawab sosial. Kalau orientasi ini sudah levelnya tinggi sekali. Kalau ini lebih ke menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial. Lebih ke sosial gitu ya. Jadi bukan hanya aktivitas fisik, bukan hanya olahraga gitu ya. Tapi melalui aktivitas tersebut, semua aktivitas tersebut bisa mencapai tujuan kebutuhan gitu, kebutuhan setiap peserta didik. Misalnya begini, melalui pembelajaran
apa ya, lokomotor misalnya pada permainan apa, saya bisa kupanya melalui permainan misalnya apa ya, melalui permainan tradisional atau misalkan ya melalui permainan tradisional hadang misalnya, saya bisa jadi lari cepat misalkan seperti itu. Jadi diterapkan di kehidupan sehari-hari si pembelajarannya itu, bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tapi bisa dimanfaatkan ketika di lingkungan masyarakat. Bisa jadi seperti ini, ketika kita di sekolah, ketika anak di sekolah itu diajarkan untuk lari cepat, lari sprint misalnya ya, lari sprint maaf, kemudian di lingkungan masyarakat, misalkan ada anjing gitu, ada anjing, mereka dikejar anjing, nah seenggaknya dia bisa memanfaatkan lari sprint tersebut, lari sprint tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya dalam bukan permainan, dalam materi apa ya, roll depan, bisa dari materi roll depan mereka kan roll depan. Nah, bisa jadi ketika dia atau mereka main bola misalnya di lingkungan masyarakat, ketika bermain dengan teman-temannya kemudian dia jatuh. Nah, dia memiliki refleks khusus gitu ya, refleks untuk melakukan roll depan atau berguling ke depan. Jadi jatuhnya itu aman gitu. Jadi bisa dimanfaatkan ke situ dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Gitu ya. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan refleksi 3 babak? Silahkan, atau ada pendapat lain mengenai orientasi, boleh. Oh, coba saya mau tanya dulu, kakak-kakak semua merasa bahwa kakak itu berada pada orientasi mana? Silahkan ketik di kolom komentar, apakah termasuk ke dalam disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, atau tanggung jawab sosial. Silahkan kakak-kakak semua ketik di kolom komentar, saya ini masuk orientasi mana? Boleh. Masih merenung dulu? Merenung dulu ya? Iya, boleh. Pikirannya belum fokus kayaknya, Bu. Silahkan fokuskan terlebih dahulu. Oke, apakah saya ini mengajar itu lebih fokus ke materi aja? Atau proses pembelajaran aja? Atau ke sikap aja? Atau ke apa gitu? Boleh, silahkan. Sebenarnya ngoreksi diri sendiri itu susah ya, betul nggak? Saya pun merasakan seperti itu ketika ditanya, mau apa ya gitu ya, mikir heula gitunya, betul kan? Karena kalau ngomentarin orang pasti gampang gitu ya. Si eta salah, si itu masalah, si ini mah begini, begitu. Tapi untuk diri sendiri memang susah, makanya kita harus terus belajar sih ya, terus belajar untuk merefleksikan diri gitu. Oke Kak Riki, ke proses dan sikap pembelajaran. Contohnya, ada contohnya nggak? Ketika mengutamakan proses, Kak Riki ini pembelajarannya seperti apa? Silahkan. Ya, ketika hari ini nih materinya basket ya, kita lihat prosesnya seperti apa gitu. Kan ada yang dilihat dari sikapnya, kan ada yang bercanda, ada yang tidak sesuai dengan instruksi. Ya, seperti itu aja sih, Bu. Intinya tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke, terima kasih Kak Riki atas tanggapannya. Kemudian Kak Iqbal lebih fokus pada tujuan pembelajarannya yang tapi murid mencoba melakukan. Oke, seperti apa Kak Iqbal? Silahkan. Contohnya, contoh pelaksanaan di lapangannya itu bagaimana? Untuk pelaksanaan di lapangan sebenarnya, Bu, kalau misalkan kita materinya apa ya, sepak bola gitu, misalkan ya sepak bola, kan ada siswa yang mungkin bisa dengan mudah belajar passing dengan kaki bagian dalam, tapi kalau misalkan saya sendiri terkadang juga kalau melihat fokus bukannya yang penting si anak nggak diam saja gitu, mau melakukan, walaupun yang dia lakukan kadang-kadang
salah. Jadi yang terpenting dia mau mencoba dulu terus mau bergerak. Kan kadang-kadang ada ya yang olahraga cuman habis pemanasan duduk lagi gitu. Nggak mau ikut belajar, kadang-kadang dia duduk, orang lagi passing dia duduk gitu. Yang penting mereka mau untuk melakukan seperti itu. Kalau untuk tujuannya sendiri, kalau misalkan tujuannya memang capaiannya terlalu jauh, ya berarti capaiannya yang dikurangin gitu. Sip. Terima kasih Kak Iqbal. Nah, untuk menanggapi itu, menanggapi situasi di lapangan seperti itu, ada yang penting mau aja dulu gitu ya, bergerak dulu, mau salah, mau benar gerakannya, yang penting melakukan seperti itu ya. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, bagaimana cara Kak Iqbal untuk memfasilitasi peserta didik yang memang susah untuk ikut atau ikut serta dalam pembelajaran? Paling Bu dilihat dulu karakter dia senangnya apa Bu. Kalau Ya. saya sendiri tanya, kadang-kadang kalau di SMK kan saya 3 jam nih gara-garanya 1 minggu olahraga, 1 minggu dia praktek untuk produktif gitu. Jadi kalau saya tanya dulu, jadi karena 3 jam saya buat kesepakatan kelas dulu sama mereka. Jadi kalian mau 1 jam olahraga apa saya keluarin gitu alatnya, atau mau olahraga apapun silahkan, kalian bergerak yang penting. Nah setelah itu baru 2 jamnya saya take over dalam artian kalau kamu sudah yang kepengen kamu, sekarang yang kepengen saya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen main bola dulu anak cowok, silahkan kasih bola. Pengen main bulu tangkis dulu perempuan, main bulu tangkis dulu sok dalam waktu 1 jam. Nah yang 2 jam lagi saya baru materi gitu, entah itu materinya bola basket ya saya ke bola basket seperti itu. Jadi kesepakatan dulu sama anak-anak sebenarnya kayak gitu paling. Bagus sekali Kak Iqbal, sangat menginspirasi ya, karena memang apalagi di sekolah dasar anak-anak itu sangat apa ya, bukan susah karena kita belum bisa menghandle mungkin ya. Anak-anak itu pasti mintanya bola, terus masa setiap pertemuan bola kan gitu ya. Betul sekali. Kak Iqbal mah Sangat bagus, SMK Bu. menginspirasi. Iya, Kak Iqbal maksudnya mah saya nih SMK. ya. Iya, maksudnya saya nih di SD nih, memang anak itu ke bola itu apa ya, sangat antusias sekali gitu ketika saya mau ngasih materi lain, makanya semangat itu rada kendor gitu ya anak-anak. Mungkin bisa dengan cara seperti Kak Iqbal barusan dikasih kesepakatan kelas bersama gitu ya. 1 jam pertama seperti itu, kemudian 2 jam berikutnya materi. Bagus sekali, sangat menginspirasi Kak Iqbal. Izin ya menerapkan di sekolah, insya Allah Berarti dicoba. itu Bu, Bagus. ya. Berarti untuk Kak Iqbal bukan tujuan pembelajaran aja tuh yang ditekankan berarti. Ya, ini kan ke ini ya. Ya, karena dengan adanya kesepakatan kelas bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kenapa seperti itu? Kesepakatan kelas ini bisa menjadi controlling buat kita, Kak. Kalau misalnya ada anak yang nyeleneh gitu ya, kita bisa ingatkan, kesepakatan awal bagaimana? Kesempatan pertama apa gitu ya, bisa menjadi kontrol kita gitu ya. Terima kasih Kak Iqbal. Ada lagi yang mau sharing? Masuk ke orientasi mana nih ngajarnya? Silahkan berpendapat. Yang belum Kak siapa nih? Kak Febri, Kak Lisna, halo. Ayo, Kak Rifki, Kak Egi lagi ANBK ya. Kak Yadi, oke boleh Kak Yadi boleh sholat sambil saja ya. Silakan masuk ke orientasi mana kita mengajar, apakah hanya fokus di materi, proses, aktualisasi diri, integrasi ekologis atau tanggung jawab sosial. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan atau berbagi sharing? Semoga ada tips lain gitu. Kalau saya sendiri sih masih pada peralihan. Saya rasa masih ke proses ya, susah banget soalnya belum terbiasa gitu, bukan susah banget, belum terbiasa. Kalau saya masih peralihan dari proses pembelajaran ingin menuju ke aktualisasi diri, sedang mencoba gitu ya. Mudah-mudahan kakak di sini semuanya bisa lebih gitu ya, bisa lebih dari
proses pembelajaran gitu ya, ke aktualisasi diri lebih menekankan kepada sikap dan karakter siswa seperti itu. Kita lanjut ya ke tulisan refleksi. Nah, tulisan refleksi ini ada 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait kecenderungan nilai orientasi. Kemudian, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi. Nah, maksud di sini, kakak-kakak sebelumnya sudah mengisi di LMS kan mengenai refleksi? Sudah belum? Sudah ya? Nah, ya itu kan cara penulisannya, kakak-kakak pasti beda ya, saya baca. Perbedaannya. Nah, setelah kita mempelajari framework ini, ada Gibbs, ada Burton, kakak-kakak lebih tertata dalam menulis refleksi. Kalau yang tadi framework Burton kan ada 3 tahap ya, ada apa, terus apa, sekarang apa. Kemudian yang Gibbs ada beberapa tadi ada berapa ya? Ada 6 ya. Ada deskripsi, perasaan, evaluasi, dan RTL. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar menulis refleksi dengan framework itu. Boleh memilih nanti ya, ada framework Burton, ada framework Gibbs. Instruksi, silahkan mengcopy Google Slide berikut. Nanti dikirim di kolom chat ya. Peserta dapat menuliskan nama masing-masing di slide, fasilitator menyiapkan timer. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Oh, jadi pada babak sekarang kakak-kakak semua menulis refleksinya memakai framework Gibbs. Jadi ada tahapan apa, tahapan terus apa, tahapan sekarang apa. Tadi sudah dibahas oleh kakak-kakak semua ya. Contohnya itu bagaimana, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Oke. Babak 1, 4 menit ya. Masuklah ke dalam slide yang disediakan. Nanti saya kirim linknya. Dan silahkan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Bapak dan Ibu. Silahkan menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Jadi ini masuk ya nilai orientasi kita sebagai guru PJOK yang tadi apakah disiplin ilmu, proses pembelajaran, kemudian aktualisasi diri, integritas ekologis, dan tanggung jawab sosial. Kita masuk kemana? Nanti kita refleksikan di sini ya. Kayak tadi Kariki lebih ke orientasinya itu lebih ke proses misalkan. Nah, sekarang direfleksikan di babak pertama ini, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, nanti ya ini. Sekarang saya share dulu linknya ya. Silahkan kakak-kakak semua untuk membuka link ini. Bentar. Silahkan klik link tersebut. Di sana sudah ada namanya ya. Ada nama di sana. Cari nama slide yang ada nama bapak ibunya. Nama kakak-kakak, maaf. Jadi ngisinya itu di slide yang ada namanya. Yang ada nama kakaknya. Kalau Kak Egi berarti ngisinya di slide 2. Kalau Kak siapa nih? Kak Komaria berarti di slide 3 gitu ya. Kita isi yang babak 1 dulu. Apa kecenderungan nilai orientasi saya?
Terus apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman terkait nilai orientasi tersebut? Silahkan melakukan refleksi menggunakan framework Barton. Ada apa, terus apa, sekarang apa. Silahkan mulai dari sekarang. Kakak, ini apa kecenderungan nilai orientasi saya tuh yang orientasinya yang mana sih, Kak? Siapa? Maaf. Kak Iqbal, siapa? Iqbal. Oh, Kak Iqbal. Oke, Kak Iqbal, ya, Itu yang penguasaan materi. ya. Jadi orientasi itu kan ada 5 ya. Ada penguasaan materi, jadi materinya mengajar. Bentar, maaf. Di mute dulu. Apa aja, Kak? Bener nggak? Ya, ulangi ya. Mohon maaf, di mute dulu. Jadi orientasi ini ada 5, saya ulangi lagi. Yang pertama itu kan disiplin ilmu. Sebagai guru PJOK yang melakukan pembelajaran fokus pada materi ajar. Fokus pada materi ajar. Sehingga tidak memikirkan proses gitu. Yang penting ada materinya diberikan kepada siswa, udah gitu. Itu materi ajar. Kemudian yang kedua, ada orientasi yang kedua itu adalah proses pembelajaran. Guru PJOK yang mereka bisa mengatur atau melakukan rencana pembelajaran, rencana langkah-langkah pembelajarannya itu tersusun. Kemudian ketika proses pembelajaran hadir seutuhnya. Kemudian melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, begitu. Itu yang proses pembelajaran. Kalau yang ketiga itu aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri lebih menekankan pada karakter atau sikap. Anak semata-mata bukan hanya belajar gerak saja, tapi menekankan pada proses karakter, pada karakter mereka, sikapnya yang dimunculkan gitu. Sikap atau karakter baik yang dimunculkan ketika pembelajaran. Arah atau tujuannya itu bukan hanya ke sekedar bisa menendang, tidak. Tapi ada karakter ya di situ yang muncul ya. Kemudian ada integrasi ekologis. Kalau integrasi ekologis ini kebutuhan siswa atau kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, kemudian materi pelajarannya itu diintegrasikan. Ya silakan Kak Riki, kenapa? Mohon maaf ya kalau misalkan apa yang disampaikan Ibu kan sangat bagus gitu. Takutnya saya lupa gitu. Boleh nggak dikirim di WA gitu untuk materinya? Oke, itu aja Kak Riki. Ya, siap. Ya, sebetulnya ada di modul ya. Nanti di modul bisa di-download aja. Kalau misalnya saya bisa buka link modul peserta sih saya kirim ya. Nanti mudah-mudahan ada modulnya, nanti saya cari di ke peserta lain. Atau kakak-kakak bisa buka sendiri di modul. Kalau saya kan nggak ada, maksudnya nggak nampil nih modulnya Kak. Jadi kita nggak bisa baca di modul itu gitu. Di LMS kakak ada kok. Ya. Satu lagi yang setelah integrasi, Kak. Ya. Setelah integrasi satu lagi. Ada tanggung jawab sosial. Kalau integrasi, kalau yang kelima itu tanggung jawab sosial. Jadi peserta didik diharapkan nanti bisa berkontribusi pada kehidupan sosial nanti gitu ya, bukan hanya aktivitas gerak saja, tapi melalui aktivitas gerak anak bisa mencapai atau memenuhi kebutuhannya gitu. Ya Kak Riki, kenapa Resen? Izin, udah ajan apa saya boleh sholat karena 12.30 ada ngajar. Kak. Oh iya boleh, sambil sholatnya gantian ya Kak ya, jadi jangan semua sholat gitu, jadi nanti bingung saya tektokannya sama siapa gitu. Siap. Silakan. Izin off kamera ya. Ya boleh. Oke, saya lihat dulu ini sudah ada yang mengisi, alhamdulillah. Kak Egi, proses pembelajaran. Oke, silahkan alasannya Kak. Bu, Kemudian Kak Maria. mau nanya. Iya Kak Bahrul.
Ini untuk yang babak 1, pertanyaan nomor Ya. 3 nih. Kan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nah, ini Ya. artinya bukti berupa apa ya? Diceritakan Berupa kumaha. ya, menceritakan pengalaman Kakak ketika mengajar. Oh, gitu. Oke. Ya. Sip, ditunggu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wih, Kak Bahrul aman ya. Ini udah tiga-tiganya nih diisi. Aktualisasi diri, lebih ke karakter berarti ya. Sudah mencapai level itu bagus sekali, Kak. Karena saya sering Oke, bagus sekali jawabannya. Tinggal buktinya ya, Kak ya? Iya. Oke, Kak Febri, ada Kalisna. Wah, sudah beres nih Kalisna. Ke learning process sama kita Bu, masih ke learning process ya. Masih sama Bu kayak saya. Tapi masih belajar juga sih. Karena masih baru. Karena pada awalnya kan saya juga masih masih ke tradisional banget gitu ya ngajarnya. Jadi yang difokuskan tuh materi aja, yang penting ada materi gitu ya. Tapi sekarang lagi on proses nih ke proses pembelajaran, mudah-mudahan bisa lebih lagi. Ayo Kak Dea, karena saya naon, ayo. Learning process, Kak Erika, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kak Erika, maksudnya bagaimana nih? Saya kurang paham. Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bukti pengalaman. Oh, nilai anak. Iya, karena ada tujuan kan ada nilai yang harus dicapai gitu ya Kak ya. Jadi yang penting tujuan pembelajarannya tercapai, hasilnya ada nilai. Oh, begitu. Sip. Ujung-ujungnya ke nilai gitu ya. Jadi nilai itu sebagai bukti ya. Sebagai bukti bahwa ada proses pembelajaran mungkin ke situ ya. Betul. Sip. Kalisna, sangat menarik nih. Coba Kalisna, boleh dibuka mic-nya. Maksud dari pembelajaran yang berpusat pada siswa ketika ada materi baru itu seperti apakah contohnya? Bolehlah sharing, mungkin saya bisa nyontek ilmunya. Kalisna, silahkan. Suaranya Kak belum dibuka. Kalisna. Ya, Nah, sip. ada suaranya. Ada. Silahkan untuk berbagi, Kak. Ya. Nomor 1, kecenderungan nilai orientasi yang saya terapkan, orientasi learning process. Nah, di sini nilai orientasi learning process itu yaitu orientasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang penerapannya tentang pengetahuan dan perkembangan belajar siswa. Nah, di sini apa sih buktinya gitu? Buktinya dari pembelajaran yang saya terapkan, siswa itu siswa itu diberikan pengetahuan, ya, materi. Kemudian setelah pengetahuannya, di situ ada pembelajaran keterampilan baru. Berarti kalau keterampilan baru di PJOK masuknya ke praktek. Dimaksud keterampilan baru berarti kalau di SMA kan tidak sama dengan di SD ya. Berarti sudah penerapannya ke gerak variasi. Otomatis meskipun tekniknya sama,
mungkin ada gerakan-gerakan yang kompleks gitu Bu. Jadi selain materi ada keterampilan baru itu menurut saya. Oke, bagus sekali Kalisna. Sangat apa ya? Jadi agak cerah gitu ya ini. Banyak ilmu baru nih alhamdulillah ya di sini. Kita saling berbagi ya. Kemudian siapa nih? Kak Erika sudah. Kak Bahrul, Kak Komaria. Kak Komaria, halo. Bisa dibuka speakernya, Kak. Oh iya. Ya kakak. Oh iya, alhamdulillah hadir ya. Ya, Kak mohon maaf Komaria, tadi di boleh. sini sedang ada pengerjaan sesuatu jadi agak berisik. Nanti kalau suara saya kurang terdengar ya kak. Iya, alhamdulillah jelas kok Kak. Coba saya mau minta ilmunya dong mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang bagaimana yang sudah Kakak lakukan di sekolahan? Boleh share? Begini kakak, setiap memulai pembelajaran saya selalu mengupgrade kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelum dan sebelumnya gitu. Itu juga disesuaikan dengan materi apa yang sekarang akan dipelajari. Nah, ini saya berorientasi pada sikap ini, jadi saya itu berpikir kalau menyampaikan ilmu kepada anak-anak itu kita tidak harus selalu kita yang menyampaikan, bahkan kadang-kadang di materi-materi tertentu anak-anak akan lebih pintar, lebih menguasai tentang pengetahuannya dibanding kita gitu ya. Mereka bisa mencarinya dari berbagai macam sumber, apalagi dari segi IT. Anak-anak sekarang dibanding saya gurunya yang udah ini jauh gitu ya Kak. Nah makanya saya menitik beratkan kepada mendidiknya. Jadi menanamkan sikap-sikap baik, perilaku baik kepada anak-anak yang mudah-mudahan ini akan menjadi kebiasaan yang baik gitu. Jadi kalau saya misalkan kesepakatan kelas di awal disampaikan pada saat pembelajaran tidak ada yang pergi tanpa izin misalkan ini ya. Nah, apabila ada yang melanggar konsekuensinya apa? Nah, itu dari mulai awal pembelajaran sampai akhir selalu kita pantau, kita ingatkan gitu tentang kesepakatan kelas itu termasuk konsekuensinya gitu. Ya. Begitu ya, Kak. Ya, bagus sekali Kak Komaria. Jadi setiap pertemuan itu dibahas terus ya si kesepakatan kelasnya ya. Jadi bukan hanya satu kali di awal gitu ya. Jadi setiap pertemuan dibahas lagi begitu ya. Ya, itu untuk menekankan karakter begitu ya Kak ya. Iya, betul. Makasih banyak ya Kak Komaria. Sama-sama. Sangat menginspirasi. Coba saya buka lagi slide berikutnya. Apa nih? Kesepakatan pembelajaran. Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang per slide yang ada di bawah slide Bapak Ibu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Ya, jadi silahkan saya beri waktu untuk kakak-kakak semua membaca tugas yang barusan, yang di slide barusan, minimal 2 slide atau 2 orang. Nanti saya akan spin untuk berkomentar ya, untuk menanggapi tulisan temannya. Silahkan dibaca terlebih dahulu.
Bebas ya, punya siapa saja. Nanti saya akan minta kakak untuk menanggapi tulisan dari teman kakak. Silahkan. Saya kira cukup ya, 2 orang per slide. 2 slide per orang. Saya akan minta spin aja ya, atau mau raise hand boleh? Yuk, yang mau raise hand untuk menanggapi tulisan. Di spin Kak, biar seru di spin. Oke. Bentar, saya buka dulu ininya ya. Nama pesertanya, biar semua ke spin. Oke. Jangan lupa ya Kak, nanti tolong tunjuk atau buatkan siapapun yang berkenan menjadi ketua kelas. Siap ya? Kak Iqbal, yeay. Silakan Dapat Kak sepeda Iqbal. motor ya, Bu? Menang motor. Kulkas Menang motor. motor. Ya. Silakan Kak Iqbal Aduh. untuk menanggapi tulisan kakak-kakak yang lain. Ini nih Silakan. ada nih. Menanggapi punya siapa nih? Tulisan dari Kak Egi. Kak Egi boleh. Apa cenah? Kecenderungan nilai orientasinya, proses pembelajarannya, terus apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut, karena saya ingin di setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan, dan buktinya mempraktekkan menendang bola kaki bagian dalam, siswa juga dapat menjelaskan tahapan menendang tersebut. Gitu. Saya sangat setuju kalau misalkan kalau proses pembelajarannya seperti itu gitu. Sama seperti Kak Egi juga. Karena mungkin tujuan pembelajaran itu penting, tapi terkadang kita juga harus tahu kemampuan siswa itu seperti apa. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, bagus sekali Kak Iqbal. Jadi apa yang dituliskan oleh Kak Egi ini sangat konkret sekali ya. Jadi sesuai di lapangan gitu ya, ketika ada materi untuk menendang bola dengan kaki bagian dalam, siswa juga bukan hanya bisa praktek berarti ya, bukan hanya bisa praktek tapi bisa menjelaskan tahapan-tahapannya. Ya, bagus sekali Kak Egi dan Kak Iqbal. Selanjutnya, siap? Satu orang terakhir nih, 2 orang aja. Coba kita spin wheel. Perwakilan aja, nggak apa-apa ya. Aduh, ada nih. Kak Erika, silakan. Siap. Saya pengen menanggapi yang Kak Bahrul. Boleh. Di sini kan Kak Bahrul kecenderungan nilai orientasi kan aktualisasi diri ya Kak ya. Nah, nanti untuk penilainya seperti apa gitu Pak? Gimana? Silakan Kak Bahrul. Kak Bahrul kan menulis di sini aktualisasi diri, jadi lebih menekankan kenyamanan gitu ya Kak ya. Ya. Nah, nanti untuk nilai akhirnya seperti apa Kak? Oh, untuk nilai akhirnya? Iya. Oh, untuk asesmennya gitu ya? Ya. Sebetulnya sama aja Bu, kalau misalkan untuk asesmennya. Cuman kalau untuk saya, ini aktualisasi diri teh sebenarnya lebih ke
menanamkan sikap tanggung jawab gitu ke siswa. Sok maunya kayak gimana, sok Bapak sediakan nih materinya basket misalkan. Basket saya siapkan, basket, bola basketnya semuanya udah saya siapkan. Sok mangga ini bolanya ada banyak. Sok kalian belajar dengan cara kalian masing-masing. Nanti begitu di proses pembelajarannya saya pantau, pasti kan nggak semuanya kosong gitu ya, nggak semuanya siswa nggak bisa gitu, pasti ada yang bisa. Satu saya masukkan untuk tutor teman sebaya mereka, bisa dapat penilaian gitu. Terus lagi untuk siswa yang belum mahir misalkan untuk dribble kan biasanya anak perempuan ya. Untuk dribble biasanya bola teh dipukul bukan disundrungkan gitu. Betul Kak, betul. Nah, yang seperti itu tuh nanti yang akan saya samperin satu persatu gitu. Satu persatu saya samperin, relax tangannya, saya kasih instruksi segala macam. Terus coba ayo dicoba dulu. Kalau misalkan jumlahnya terlalu banyak ya berarti saya kumpulkan menjadi beberapa kelompok atau misalkan bisa sekali kumpulin langsung saya praktekkan yang benernya gimana misalkan kayak gitu. Terus kalau untuk penilaiannya sebetulnya sama aja Bu dengan apa yang sudah tercantum di modul gitu. Kalau misalkan ini mah saya arahnya lebih ke pendekatan pada saat proses pembelajarannya gitu. Kalau aktualisasi diri nih. Jadi saya teh berusaha untuk tidak menjadi guru yang otoriter. Muncul saya muncul saya baris, muncul saya berkelompok, berempat gitu. Enggak, kalau untuk saya mah yang penting siswa nyaman di lapangan, ketika pembelajarannya nyaman, saya yakin pasti target atau tujuan pembelajarannya pasti tercapai gitu. Ya. Ya, kalau misalkan happy mood pasti happy ending lah. Gitu ya. Oke, siap, bagus sekali. Boleh menambahkan, Bu? Iya, Kak. Iya, boleh Kak Lisna. Mungkin kalau ini mah hanya pandangan saya ya. Kan tadi yang ditanyakannya bagaimana sih asesmennya gitu. Ketika yang ini kan tentang sikap. Mungkin saya bisa kasih gambaran. Kalau untuk sikap, bisa misalkan kita membuat rubrik pertanyaan misalkan apakah siswa pada saat melakukan teknik gerakan basket banyak bercanda atau tidak, misalkan begitu ya. Kalau menurut saya 2, misalkan apakah siswa tersebut menyepelekan atau tidak, karena kan ada siswa yang udah mahir. Nah, mungkin itu kalau menurut saya. Sip, makasih banyak Kak Lisna. Gimana Kak Erika? Apakah sharingnya cukup dari teman-teman? Cukup, nanti boleh saya coba walaupun di sini agak sulit. Saya pun susah sekali di sini ya, kayak masih mencoba. Susah sekali kalau di sini. Ya, mungkin karena di saya itu jenjangnya SMA mungkin ya. Kan kalau SMA mungkin lebih mudah untuk diberikan. Sama Kak, saya juga SMA tapi anak-anaknya lebih kalau tentang berarti belajar itu masih kurang gitu, agak sulit jadinya. Beda-beda karakter ya, unik anak-anak mana. Ya, betul. Ya, memang bagus sekali Kakak atas tanggapannya. Memang betul sekali ya ketika di sekolah A menggunakan model pembelajaran seperti ini, misalkan model A, ternyata nggak cocok di sekolah B gitu. Ya, paling kita harus bisa-bisa menempatkan proses pembelajaran itu yang sesuai dengan peserta didik. Mungkin seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, untuk sesi yang babak pertama saya kira cukup ya. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Izin share screen lagi ya. Oke. Roda emosi. Nah, ini untuk babak 2.
ya. Boleh sambil dibuka slide-nya, Google Slide-nya. Pada babak 2 ada apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kakak-kakak boleh dilihat roda emosinya. Di sini di layar sudah muncul ya. Ada amarah, ada sedih, ada terkejut, gembira, cinta, takut. Nah, sedih itu ada derita, hibah, kecewa, malu. Boleh kakak-kakak dibaca, kemudian diterapkan di Google Slide-nya. Silahkan. Babak kedua ini. Isinya di babak kedua ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Ada banyak nama. Itu kok komanya? Ayo, bagaimana emosi, keyakinan? Siapa nih yang mulai mencatat? Mengetik. Belum ada. Emang sih ini pertanyaan menurut saya sulit juga untuk diceritakan, untuk dijawab. Kak izin Kak Karani. Ya. Boleh dijelasin nggak Kak? Pertanyaannya agak susah dicerna. Yang nomor 1 ya. Iya. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, pola pikir yang seperti apa yang bisa yang cenderung kita itu merasa bahwa orientasi saya itu berada di tahap ini gitu. Kalau Kak Erika kan di learning proses ya. Keyakinan apa sehingga Kakak memilih orientasi itu ketika ketika pembelajaran gitu, lebih menekankan pada learning proses gitu. Perasaan apa gitu ya, perasaan apa yang bisa mempengaruhi gitu ya, bisa mempengaruhi Kakak ketika belajar ketika mengajar itu, lebih orientasinya itu lebih ke learning proses gitu. Perasaan yang bagaimana yang bisa, membuat Kakak itu orientasinya di sana? Perasaan yang bagaimana? Siap, makasih Kak. Ya. Nah, ini roda emosinya ada di layar, silahkan apakah perasaannya, apa gitu ya, kagum, terkejut, terkesima, terharu, aman, bahagia, ceria, misalkan begitu. Bisa jadi kan kalau misalnya kita berada di orientasi disiplin ilmu, mungkin mood kita lagi down gitu ya. Lagi capek, lagi apa gitu ya. Makanya orientasinya ada di titik itu. Kalau salah di nomor yang 1 lagi. Nomor 2 mah bisa lah ya. Hal baik, hal buruk. Hal baik, hal buruk yang sudah terjadi. Oke. Bukan ini. Aktif cuman ini teh HP-nya error. Kalau nomor 3, apakah kita itu sudah merasa bahwa kita sudah menjadi guru PJOK yang baik atau belum? Kenapa? Nah, alasannya apa? Coba kaitkan dengan nilai orientasi yang sudah kakak-kakak ketahui. Spinwheel lagi ya. Saya mau menceritakan refleksi kakak-kakak semua. Saya spin dulu ya, roda emosinya saya keluarkan. Kalau yang sudah, mungkin bisa jadi diganti.
Coba nih. Kalisna. Kalisna, boleh. Tadi udah ya, apa mau apa berkenan untuk berbagi lagi? Yang lain dulu, Bu. Yang lain dulu, Kak. Coba. Oh, kita shuffle dulu deh. Kela, ke Bahrul udah ya. Oke, kita shuffle udah. Kalisna deui wae. Kita hapus dulu kalisnanya ya. Sama Kalisna Ricky mana Bu dia hapus. Cigana? Ricky tadi kemana nggak ada kan? Oke, Baru sip, beres ada. sholat, Bu. Karian? Iya. Karian ada. Terus mana Bu? Karian. Karian ada nggak ya? Nggak ada ya? Bu, maaf sambil makan ya. Ya, boleh. Kak Rian tidak ada. Oke, kita spin lagi. Pak Iqbal udah siap tuh Bu. Pak Iqbal. Nah, cocok ini dia. Ya, sudah muncul namanya. Kak Raden Aldea, silahkan. Kak Dea. Kak Dea, halo. Ada gak? Cek, Kak Dea. Halo. Mungkin terkendala sinyal? Cek. Oke, nggak ada. Kak Rifki apa sudah hadir? Tadi Ada, tadi Kak Rifki ada. Kak Rifki apa sudah hadir? Kak Rifki yang ada mah. Iya. Tadi Kak Mau Rifki ngajar bareng Bu, sama saya. 12.30. Sambil saja boleh. Izin Bu, mau ngajar dulu ya. Enggak, itu ngopi di bawah pohon tuh, ngopi di bawah pohon, anak-anaknya olahraga. Oke, saya tunjuk aja. Kak Riki tadi kan belum menyampaikan tanggapannya ya. Silakan Kak Riki. Mana nih slide punya Kak Riki udah diisi belum? Oh ini udah diisi kan? Kak Riki nomor 1, coba saya tanya. Perasaan apa yang bisa mempengaruhi nilai orientasi kakak? Coba Kak Riki. Ngajarnya dasar ya. Siapa ya? Siapa Kak yang mau berbagi? Silahkan. Oh ya, kita sampai 12.30. Sedikit lagi ya Kak, sedikit lagi. Kita lanjut aja ke babak 3 ya. Babak 3 ya, silahkan diisi. Di babak 3 itu ada tentang rencana tindak lanjut ke depannya. Silahkan diisi dulu babak ketiga kali ini. Waktunya kita juga sudah habis ya, 12.30 maksimal. 10 menit lah, 10 menit paling lama. Soalnya tadi kita mulainya 11 lewat. Silakan diisi di babak ketiga. Nah, babak ketiga ini rencana kakak ke depannya ya. Apa yang akan saya ubah atau lakukan pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya?
Nah, mudah-mudahan dengan babak 1, babak 2 tadi kita semua bisa merenungkan, bisa mengidentifikasi bagaimana saja kita sebagai guru PJOK itu. Nah, pada babak ketiga ini mudah-mudahan ada rencana ke depannya. Kita harus bagaimana? Silahkan dituangkan di situ. Udah kok. Udah beres, udah babak 3 ini mah ya. Paling nanti akan saya jelaskan tentang tugas nanti ya. Pak Bahrul, saya dapat menganalisis diri saya sendiri mengenai kecenderungan orientasi. Ya, bagus sekali. Karena memang pada babak 1 sama babak 2 ini lebih ke diri sendiri ya, refleksi diri sendiri. Kemudian guru olahraga. Oh, apa gambaran guru olahraga yang baik? Menurut Kak Iqbal, belum nih Kak Iqbal. Menurut Kak Bahrul, guru olahraga yang dirindukan oleh siswa bukan karena baik, tetapi karena dapat meninggalkan kesan mendalam untuk setiap siswanya. Wah. Menurut Kak Lisna, ya, kita harus berusaha ya, kita harus berusaha menerapkan 5 orientasi tadi. Orientasi yang paling bagus itu ada di orientasi tanggung jawab sosial, lebih ke praktik sosial nanti ke depannya itu anak akan bagaimana gitu ya. Pengaplikasiannya di lingkungan masyarakat. Kalau memang masih ada di tahap disiplin ilmu, orientasi disiplin ilmu, saya harap kakak-kakak bisa up to learning process gitu untuk mencoba ke proses pembelajaran. Yang sudah di proses pembelajaran kita tingkatkan ke aktualisasi diri. Berikutnya pun seperti itu ya. Yang aktualisasi diri bisa lebih naik lagi seperti itu. Jadi dengan adanya refleksi kita bisa menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi. Cukup ya Kak untuk babak 3 ini. Yang penting kakak-kakak semua sudah bisa menaruhkan harapannya ke depannya itu akan seperti apa, menjadi guru PJOK yang seperti apa. Berefleksi sudah. Penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Nah, ini kan tidak dinilai ya, maksudnya kita hanya menuliskan saja. Menurut kakak-kakak, penting nggak sih berefleksi itu? Penting. Padahal kan nggak dinilai gitu. Penting, Kak. Penting ya. Mudah-mudahan dengan kita berefleksi, silahkan Kak Ino. Jadi mudah-mudahan ketika kita berefleksi, kita bisa merubah yang buruk gitu ya. Merubah yang buruk, kemudian meningkatkan yang sudah bagus. Nah ini ada tugas, nanti di LMS kakak boleh dibaca aja, boleh dibuka nanti. Unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti akan ada tugas, ada rubriknya tentang menulis refleksi. Silahkan pakai refleksi, penulisan refleksinya itu boleh yang framework Borton, boleh Gibbs, boleh ya, boleh salah satu saja, tidak perlu dua-duanya. Kemudian cara menuliskan refleksinya itu pun ada beberapa cara ya, ada yang topik, kemudian ada segitiga refleksi, nanti dibaca saja di modul itu, karena kita di sini hanya mereview begitu ya. Boleh dipilih salah satu saja, tidak perlu semuanya. Ya, takutnya nanti ada yang kebingungan apakah semua refleksi, semua model refleksi ditulis, enggak, salah satu saja. Yang kakak kuasai yang mana silahkan dipakai yang itu. Pada akhir sesi ini peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang tadi ya framework Borton sama Gibbs. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Kalau di sini kan 3 tulisan refleksi ya. Tadi kakak sudah melakukan 3 tulisan refleksi di babak 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita sampai di slide. Terima kasih. Mudah-mudahan kurang ya. Jadi kita masih bisa diskusi di grup. Sebelum mengakhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak semua sudah hadir kepada Jimit pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Ya, Foto dong. foto. Ya, silakan siapa yang mau jadi fotografer? Ada yang mau jadi fotografer? Kak Bahrul bisa, Kak Bahrul? Oke. Silahkan Kak Bahrul pimpin untuk sesi foto. Kumaha lah ya. Maaf saya matikan dulu recordnya ya. Pak Riki foto lo, Pak Riki.